Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Santika, NPM 1911000174, kelas G semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya, yaitu dengan tema Masyarakat dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Al-Quran memberikan jawaban yang amat jelas pada pertanyaan pada titik manakah kehidupan bermula. Dalam bagian ini akan mengajukan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya dinyatakan bahwa asal-usul manusia adalah bersifat air. Ayat di bawah ini menunjukkan kepada pembentukan alam semesta. Tidaklah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi disatukan. Kemudian mereka kami pisahkan dan kami menjadikan setiap yang hidup dari air. Lantas akankah mereka tak beriman? Satu, hakikat manusia dalam Islam. Pada hakikatnya manusia terdiri dari dua unsur, yakni jasad, materi, dan ruh, imateri. Dari kedua unsur yang tidak dapat dipisahkan itu diberi berbagai potensi seperti indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain-lain, akal dan hati, dan lain-lain. Dengan memberdayakan potensi-potensi tersebut ke jalan Tuhanlah manusia dikatakan sebagai sebaik-sebaik makhluknya ciptaannya dan insannya kami. Proses penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia terdiri dari unsur ruh, jiwa, dan ruhnya nyawa, dan jasad. Proses penciptaannya rumit dan penuh misteri, sebanding dengan jati dirinya yang unik, misteri dan tak terduga. Dua, hakikat masyarakat dalam pendidikan Islam. Hakikat masyarakat. Tidak ada satu individu pun yang bisa hidup tanpa masyarakat. Untuk itu, manusia harus bisa bermasyarakat. Tujuan utama Al-Quran, kata Fazlur Rahman, menegakkan tata masyarakat adil. Masyarakat yang adil itu sebuah masyarakat yang etis dan egalitarian. Dengan nada yang serupa, Muhammad Abduh mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk bermasyarakat. Sifat masyarakat, kata Muhammad Abduh, tidak diberikan oleh pada Allah lebih lebah dan semut. Al-Quran membahas tentang masyarakat dalam beberapa istilah, diantaranya menggunakan istilah umamah, kaum, qabilah, syab, taifah, atau jamaah. Namun, dari sekian banyak istilah yang digunakan Al-Quran, lebih banyak menggunakan istilah umamah. Al-Quran menyebut kata ummah sebanyak 51 kali, sedangkan kata umam sebanyak 31 kali. Menurut Ali Syair Ati 1989, makna genetik ummah memiliki keunggulan. Ciri-ciri masyarakat ideal dalam Al-Quran. Adanya ide kesatuan dalam terma ummah. Ummah adalah komunitas agawi secara menyeluruh dan totalitas. Aliran filsafat tentang manusia. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur pembentukan manusia. Zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Fungsi pendidikan dalam masyarakat. Menciptakan dan memperdayakan masyarakat yang sesuai dengan tujuan-tujuan menciptakannya di muka bumi adalah tujuan dari pendidikan Islam. Tujuan itu ialah menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bingkai dalam masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dan dalam menciptakan tujuan sosial yang diharapkan pemerintah bersama anggota masyarakat dan orang tua peserta didik yang telah menyediakan anggaran pendidikan.
Adapun kesimpulannya yaitu pada hakikatnya manusia terdiri dua unsur, yakni jasad, materi, dan ruh imateri. Dari kedua unsur yang tidak dapat dipisahkan itu diberikan berbagai potensi seperti indera, pendengaran, penglihatan, dan penciuman, dan lain-lain. Akal, hati, dan lain-lain. Dalam doktrin Islam, Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Sebelum Adam dijadikannya terjadi dialog antara malaikat dan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, "Aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah." Lantas malaikat menjawab, "Apakah kamu Tuhan akan menjadikan di atas bumi ini orang manusia yang hanya akan menumpahkan darah serta merusaknya?" Allah menjawab, "Aku lebih tahu dari apa yang tidak kau ketahui." Setelah Adam dijadikan sebagai manusia, Allah mengajarkan semua nama-nama barang asal-usul manusia terbagi kepada dua, yakni Adam sebagai nenek moyang manusia dan pada umumnya sebagai keturunan Adam. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.